Selamat sore, salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Kembali kita berjumpa di ruang virtual ini untuk melaksanakan kebaktian rumah tangga. Saudara-saudaraku, mari kita mulai kebaktian rumah tangga kita dengan terlebih dahulu kita bernyanyi Kidung Jemaat 240A bait 1 dan bait yang kedua. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah, kita balai sorgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Bapak Ibu Saudara, untuk memulai kebaktian kita, mari kita menaikkan doa syukur dan juga doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang maha baik, kami datang kepadamu Tuhan pada kesempatan pada saat ini. Kami yang berkumpul bersekutu dari tempat kami masing-masing, kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dan juga segala kebaikan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih menghantui kami semua, tetapi kami bisa Tuhan berikan kesempatan untuk tetap menggunakan segala sarana teknologi yang ada untuk beribadah bersama-sama. Ya Bapa, kami mau menyerahkan perjalanan berlangsungnya kebaktian rumah tangga kami sejak awal sampai selesainya nanti ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Inilah permohonan kami, inilah doa kami. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang kedatangannya senantiasa kami nantikan. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali bernyanyi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kidung Jemaat 145, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu Almasih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina ia disiksa perih.
Ya, Bapak Ibu Saudara, kini kita tiba pada saatnya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada sore hari ini diambil dari surat 2 Petrus pasal 3. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat ke-15. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan dan mempersiapkannya, maka terlebih dulu mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, di tengah-tengah minggu Advent yang kedua ini, sebagai umat-Mu kami kembali datang untuk mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan firman Tuhan, yang dapat memperlengkapi kami dan terus menuntun kami di dalam kehidupan kami, terkhusus di masa-masa penantian kami akan kedatangan Tuhan. Kami serahkan waktu dan keberadaan kami. Dimanapun kami berada, biarlah firman Tuhan itu terus dapat menyapa kami. Demi Yesus Kristus, Sang Sumber hikmat, kami memohon pertolongan. Amin. Bapak Ibu Saudara, surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua dan Ibu Bapak Saudara dapat menyimaknya dari tempat masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudaraku, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis surat kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang terus mendengar firman Tuhan dan berusaha melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, adik-adik, dimanapun Anda berada, mungkin kita masih sering bertanya dalam hati, kapan pandemi COVID-19 ini selesai dan berakhir, dan kita bisa berkumpul kembali secara tatap muka semua anggota jemaat dalam ruang gereja kita untuk bisa beribadah, bersekutu bersama-sama. Atau juga bagi anak-anak, kapan pandemi ini selesai sehingga bisa kembali belajar di sekolah, di ruang-ruang kelas yang sudah hampir lebih kurang 10 bulan ini ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan ini mungkin masih membayang-bayangi kita di dalam percakapan kita sehari-hari. Kita masih menantikan vaksin yang menurut informasi beberapa hari lalu bahwa vaksin sudah ada, sudah tiba di Indonesia
sedang dipersiapkan untuk didistribusikan, dan kita juga menanti vaksin itu bisa kita dapatkan juga, kita terima. Nah, saudara-saudara, dalam masa penantian akan berakhirnya pandemi COVID, ada banyak orang, ada banyak hal yang dikerjakan, yang dilakukan oleh banyak orang. Misalnya, saudara-saudara, saya memperhatikan sejak pandemi COVID ada banyak orang yang mengisi waktu lebih banyak untuk berolahraga. Entah itu berjalan, jalan pagi, lari pagi, atau bersepeda misalnya. Atau ada orang yang menghabiskan banyak waktu di rumah dengan menonton film. Buat yang suka drama Korea, menonton drama Korea atau film-film lain. Atau ada yang tetap mengikuti berbagai macam seminar, pelatihan secara online melalui media YouTube atau Zoom misalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak cara kita mengisi waktu ketika kita menantikan pandemi COVID ini berakhir. Yang pasti kita tidak hanya diam dalam arti yang pasif di rumah, tetapi kita melakukan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada yang mengasah kemampuan memasaknya, ada yang mengasah kemampuan menjahit, dan sebagainya. Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan sehingga masa-masa kita menanti COVID-19 ini selesai, hilang, masa-masa kita menanti pandemi ini usai, itu bisa menjadi masa-masa yang juga tetap bermakna, bahkan juga menyenangkan dan tidak membosankan. Meskipun kalau mau jujur ya, rasa bosan itu tentu ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu hal yang sama juga berlaku ketika kita bicara soal penantian Tuhan, penantian akan kedatangan Kristus kembali, atau penantian kita akan hari Tuhan. Hal ini berlaku juga ketika kita bicara tentang masa Advent, masa penantian, masa menunggu, masa menanti kedatangan itu. Ya, seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara, Advent adalah masa penantian, menanti kedatangan Kristus di dunia, menantikan kedatangannya kembali. Oleh karena itu, seruan kita di masa-masa Advent ini adalah Maranatha, datanglah ya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Petrus dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15 yang kita baca pada saat ini juga menyinggung soal penantian akan kedatangan hari Tuhan. Petrus mengatakan bahwa dalam menantikan langit yang baru dan bumi yang baru itu, orang percaya harus bertindak aktif dalam menantikan janji tersebut. Ya, jadi tindakan aktif dibutuhkan dalam masa-masa penantian akan datangnya hari Tuhan atau langit yang baru dan bumi yang baru itu. Menanti tidak hanya dengan diam pasif, tapi secara aktif. Nah, tindakan aktif seperti apa yang dimaksud oleh Petrus dalam menantikan kedatangan Tuhan itu? Nah, saudara, mari kita perhatikan di ayat 9 sampai ayat 11. Petrus mengatakan kita mengisi waktu menantikan itu dengan hidup kudus, bertobat, dan juga berbalik kepada Allah. Ya, ketika hari Tuhan datang, ketika Kristus datang pada kesudahan zaman itu, maka sebagai umat yang menantikan, tentu kita berusaha memberikan hidup yang terbaik. Kita menampilkan hidup yang terbaik di hadapan Tuhan. Maka Petrus mengatakan, oleh karena itu masa penantian itu harus diisi dengan pertobatan, dengan hidup yang kudus, perbaikan diri, berbalik kepada Allah. Nah, bertobat, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani yaitu metanoia, yang memiliki arti perubahan pola pikir, akal budi, hati, dan juga cara hidup. Jadi perubahan dalam arti yang menyeluruh. Pertobatan itu, metanoia itu bukan hanya sekadar yang tadinya tidak melakukan hal yang salah tapi tidak melakukan hal yang salah. Bukan hanya itu, tapi juga seluruh bagian hidup, pola pikir, akal budi, hati, cara hidup kita. Nah,
Menarik kemudian ketika kita bicara soal pertobatan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertobat artinya juga secara aktif berusaha memperbaiki perbuatannya ke arah yang lebih baik. Dan Petrus, saudara-saudara, mengajak kita untuk berusaha secara nyata, terus-menerus, setiap hari, tanpa henti, tanpa bosan, untuk berusaha menjadi semakin baik dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, dalam melakukan kehendak-kehendak Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, sampai nanti akhirnya hari Tuhan itu datang. Dan seperti layaknya kita menantikan pandemi COVID-19 ini usai, kita berusaha melakukan hal-hal yang benar, namun juga menyenangkan, yang bermanfaat, maka menantikan kedatangan Tuhan itu juga haruslah demikian. Bahkan harus lebih besar upaya kita memperbaiki diri kita, hidup dalam pertobatan, merubah seluruh yang buruk dalam hidup kita, dan tetap kita lakukan itu dengan hati yang sukacita, dengan menyenangkan, dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang berguna, yang bermanfaat. Nah, saudara-saudara, kenapa kita lakukan itu semua? Karena kita punya satu kepastian bahwa Tuhan pasti akan datang. Penantian kita bukan penantian yang sia-sia. Penantian kita adalah penantian yang penuh pengharapan. Maka dari itu, tidak ada yang sia-sia dalam penantian kita, karena Tuhan pasti datang. Nah, saudara, Advent bagi kita menjadi masa untuk mengingat dan terus mempersiapkan diri, bersiap-siap menyongsong kedatangan Kristus yang datang, kedatangan Kristus yang pasti datang. Lawan dari kata bersiap-siap atau lawan kata dari bersiap-siap, saudara-saudara, adalah apa? Sikap menunda-nunda. Seringkali kita menunda pekerjaan, menunda pertobatan. Kita berpikir bahwa kita masih punya banyak waktu. Kita berpikir kita masih ada kesempatan lagi nanti. Kita mungkin berpikir bahwa kita punya waktu yang tidak terbatas, sehingga kita menunda untuk bertobat, untuk berubah, untuk melakukan metanoia itu. Seakan-akan kitalah yang mengatur hidup ini. Seakan-akan kitalah yang memiliki seluruh waktu ini. Seakan-akan, saudara-saudara, kesempatan itu adalah milik kita yang bisa kita kuasai. Padahal usia, kesempatan adalah milik Tuhan. Dan kita manusia yang terbatas tidak bisa mengaturnya. Maka selagi ada waktu, mari kita jalani hidup kita yang dalam penantian ini dengan kegiatan, tindakan, hidup, cara berpikir yang bermanfaat. Mari kita habiskan waktu penantian kita dengan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Bukan justru menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia. Karena penantian kita dan harapan kita adalah harapan yang pasti. Semoga Tuhan menolong kita dan semoga kita terus tetap sehat hingga pandemi ini usai dan kita bisa berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di seluruh alam dan di seluruh bumi ini. Kami menyembah dan memuliakan-Mu sebagai Tuhan yang terus memelihara dan menjaga kami. Kami juga memuliakan-Mu sebagai Allah yang akan datang kembali ke dunia ini untuk memulihkan kehidupan dunia ini yang sedang meronta-ronta karena berbagai macam penderitaan di dalamnya. Di masa-masa Advent ini, khususnya di tengah-tengah minggu Advent yang kedua ini, Tuhan, kami sudah kembali merenungkan firman Tuhan. Kami disapa oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk dapat menghabiskan waktu-waktu penantian kami dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan memiliki kehidupan, cara hidup yang baik, dan yang paling penting hidup dalam pertobatan. Biarlah kami bisa terus mengingat firman Tuhan ini sehingga kami tidak
lalai dalam menantikan kedatangan Tuhan itu dengan baik. Dan biarlah juga masa-masa penantian kami tetap dapat kami jalani dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan dan menyenangkan. Tuhan, kami mau berdoa bagi kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada, dari rumah kami masing-masing. Biarlah keberadaan kami ini tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit, boleh Tuhan lawat dan Tuhan jamah mereka. Jika Tuhan berkenan, Tuhan boleh berikan kesehatan. Mereka yang harus menjalani perawatan medis, pengobatan medis secara rutin, ya Tuhan, berikanlah mereka semangat dan juga tenaga yang ekstra, kekuatan yang lebih, supaya pengobatan-pengobatan yang mereka lakukan itu dapat membuahkan hasil yang baik. Pada akhirnya mereka dapat kembali merasakan kesembuhan. Tuhan, berkati kami dalam seluruh perjuangan kehidupan kami untuk terus hidup dan menikmati hidup. Biarlah kami tetap dapat menjalaninya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan selalu ada untuk menolong. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan, usaha-usaha kami yang terus kami lakukan dengan gigih, yang terus kami kerjakan dengan giat. Biarlah ini juga dapat menjadi saluran berkat Tuhan untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami Tuhan, keluarga kami, baik yang ada di rumah kami maupun yang berada jauh dengan kami. Biarlah kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami juga tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Di masa-masa menjelang Natal ini Bapa, ada banyak saudara-saudara kami yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga di masa Natal ini. Kiranya Tuhan tetap hadir dan menemani mereka sehingga mereka tetap dapat merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi kehidupan bangsa negara kami dengan berbagai macam polemik, permasalahan. Biarlah pemerintah yang ada boleh terus dinaungi oleh hikmat dan juga rahmat Tuhan, sehingga mereka tetap dapat memimpin, melayani masyarakat dengan baik. Ya Bapa, ampunilah akan segala kesalahan kami, kelalaian kami, dosa-dosa kami yang kami perbuat sepanjang hidup kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Biarlah kami menjadi manusia yang mau terus memperbaiki diri, dan dengan anugerah Tuhan kami boleh diampuni. Ini doa permohonan kami Tuhan, sebagian kecil dari harapan-harapan yang kami miliki. Selebihnya kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Setiap doa-doa pribadi kami, doa-doa keluarga-keluarga di lingkup jemaat-Mu, segala kondisi yang kami miliki kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terimalah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita menutup kebaktian rumah tangga kita, mari kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 76, bait 1 dan bait yang ketiga. Ada
Saudara-saudara, kebaktian kita selesai, kita akan melanjutkan aktivitas kita. Dimanapun saudara berada, kiranya tetap dalam keadaan sukacita, tetap sehat. Dan kini mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, menjaga, dan memberkati kehidupan saudara-saudara dimanapun engkau berada sejak saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kebaktian kita selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.